masih kosong, kita tambahkan dulu ya. Ini langsung ada kodenya di 050301 bantuan langsung tunai ya. Sini lokasinya Desa Contoh. Desa Contoh. Kemudian waktunya ini 12 bulan ya, karena ketentuannya harus 12 bulan dianggarkan. Bersama Agim Channel gitu. Bersama Agim Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Agim Channel. Channelnya para orang desa terkait khususnya dengan Siskedes ya. Kali ini Mimin akan sedikit memberikan tutorial terkait dengan penganggaran untuk BLT yang 40% sesuai dengan ketentuan Perpres 104 tahun 2021 di pasal 5 ya, disebutkan bahwa BLT harus 40% dari pagu yang sudah dibagikan ke desa melalui PMK 190 ya, 190 tahun 2021. Mohon maaf sebelumnya, sudah lama sekali Mimin tidak bikin postingan ya terkait dengan tutorial Siskedes, karena memang ada beberapa kesibukan di real life yang begitu padat. Oke rekan-rekan, tidak banyak yang saya sampaikan. Untuk kali ini saya akan sedikit memberikan panduan terkait dengan penyusunan APBDes untuk penganggaran BLT yang 40%. Namun sebelumnya, sebelum kita ke materi, jangan lupa untuk di like ya, untuk di subscribe bagi rekan-rekan yang belum subscribe. Siapa tahu nanti kedepannya rekan-rekan membutuhkan konten ini ya. Dan juga lupa juga, silakan kalau memang ada beberapa kekurangan ataupun ada yang kurang dimengerti, silakan komentar saja ya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga dibagikan biar banyak orang ya, desa yang tahu terkait dengan konten ini. Oke rekan-rekan yang saya hormati, di sini saya sudah siapkan Siskedesnya ya. Ini yang tahun 2020 akan kita coba dulu, karena ini dalam keadaan kosong. Saya akan memasukkan dari sisi perencanaan dulu. Caranya untuk di perencanaan kita klik data entry, perencanaan kita impor ya data RPJMDesnya dan sebagainya gitu kan di sisi perencanaannya. Di sini saya pilih kecamatan Contoh, desanya Desa Contoh ya. Kita buka filenya. Kalau nggak saya simpan di folder musik ya, biar nggak tercampur karena banyak filenya. Nah, di sini ada Rensra. Mudah-mudahan bisa ya. Ini dari desa yang sudah bikin, saya bikin di ininya Contoh itu namanya. Kita load ya. Kita proses. Oke, ini sudah berhasil ya. Kemudian dari sisi anggarannya juga ya. Kita imporkan. Saya ngambil dari Siskedes yang tahun 2021 untuk dari sisi perencanaannya. Ini sangat bisa untuk di ekspor impor selama kode rekening yang di 2021 dan di 2022 itu sama ya. Dari kode rekening, nama rekeningnya gitu kan, itu sama, tidak ada perubahan sedikit. Dan dari sisi anggaran kita eksporkan juga, imporkan lagi ya. Oke, kita lihat. Nah, ini belum ada ya. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, tidak apa-apa. Nah, namun sebelumnya kita ambil misalkan salah satu contoh desa itu memiliki pagu anggaran untuk dana desa tahun 2022 memiliki anggaran 1.060.175. Kemudian untuk sesuai dengan ketentuan Perpres maupun di PMK 190 bahwasannya untuk BLT itu adalah 40%. Nah, kalau kita bagikan 40% yang pagu ini ya, dari pagu yang diterima oleh desa itu 40%-nya adalah 424.070.000, dan kalau dibagi 300.000 ini ada 1.413,57 kpm. Masalah ini kan ada koma ya. Nah, ini harus kita sesuaikan, dan kita kalau bagi 12 ini ada 118 sebetulnya 118 kpm-nya per bulan ya. Nah, ini sebetulnya 117 ya. Makanya untuk biar anggarannya pas dan ini tidak ada koma, saya membuat simulasi. Ini kan 117. Nah, saya bikin misalkan 119 nih kali 300.000. 300.000 ini berapa jumlahnya ya? Enggak, kali dulu 12, mohon maaf ya, kali dulu 12
kali 12 ini ada berapa KPM dalam 1 tahun ya, kita jumlahkan dulu. Ini ada 14.428 KPM dalam 1 tahun dikali 300.000. Nah ini biar angkanya pas gitu ya. Nah dikalikan 300.000. Nah ini 428.400.000 rupiah. Jadi angkanya pas ya. Ini kalau di sini kan angkanya ada puluhan ribu, jadinya ada koma. Nah ini kalau kita lihat ini berapa persen ya dari pagu yang diterima, berarti BLT kita bagi pagu yang diterima kali 100 ya. Nah, ini untuk biar mengetahui berapa persen yang sudah kita anggarkan. Nah ini sudah mencapai 40,40% ya. Nah, kalau kita taikan berarti 40,40 ya, 41%. Nah ini, nah, yang penting anggarannya ini tidak kurang ya, tidak kurang dari 40%. Jadi KPM-nya itu adalah 119. Nah ini 119 dikali 12 bulan dalam 1 tahun itu ada 1.428 KPM ya yang akan mendapatkan BLT dana desa. Nah kemudian kalau ini kurang dari 40%, maka sanksinya adalah itu jadi sisa anggaran ini akan direalokasi oleh Kementerian Keuangan dan diserahkan ya ke desa yang memang sudah menganggarkan BLT 40%. Nah, jadi saya sarankan ke desa minimalnya adalah 40% ya. Ini 40%, tidak kurang dari 40%, biar anggaran itu bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga desa kita masing-masing. Nah ini ya, ini jangan kurang ya, karena kalau kurang ini akan direalokasi dan kemudian akan ditetapkan lagi melalui PMK, dan ini akan diserahkan ke desa yang sudah menganggarkan 40%. Dan kemudian juga sanksinya yang paling parah adalah dari sisa anggaran yang 32% ini ya, dari anggaran yang 32% ini akan dicairkan paling banyak itu 60% ya. Misalkan kita lihat ini berapa pagu 32% itu berapa ya, berapa dapatnya, berarti dapatnya adalah 339.256.000, dan kalau kita kalikan 60% ya, 60% ini berapa? Nah kita lihat, nah jadi hanya 203.553.600 yang harus disalurkan. Ini yang akan diterima, maksudnya bukan yang harus disalurkan, tapi yang diterima kalau memang BLT-nya ini adalah kurang dari 40% ya. Untuk BLT-nya kurang dari 40%, maka ini akan dicairkan maksimal ataupun paling banyak 203 juta ataupun 60% ya, yang 32% ini, bukan 339 juta. Ini sanksinya yang sangat begitu, saya kira sangat tegas ya, dan ini karena juga memang rasa sayang pemerintah pusat bagi warga masyarakat yang memang mengalami ataupun yang terdampak COVID-19 ini, apalagi sekarang sudah ada varian baru Omicron ya. Dan ini juga harus diwaspadai. Nah, untuk berikutnya kita kembali ke Siskedes. Di sini mudah-mudahan ini di sini sudah ada ya, sudah ada di kegiatannya. Kita lihat, kita pilih kecamatan contoh. Ini desanya desa contoh. Nah, ini data umumnya belum diisi. Oke. Ya, mohon maaf, saya isi dulu data umumnya. Ya, pilih desa contoh, data umumnya kita tambah ya, kita tambah, kita dengan APBD nyawa ini contoh saja ya, kepala desa ya, nama sekdesnya juga contoh baik, misalkan ini sekretaris desa. Ini berarti KUR keuangan sajalah, biar untuk mempercepat saja karena bukan ini substansinya. Nah, untuk NPWP
Saya isikan 0 saja lah biar untuk mempercepat, nanti rekan-rekan menyesuaikan saja. Ibu kota desa misalkan contoh, dusun contoh. Oke, tidak perlu diisi lah nanti mungkin, atau isi aja dulu. Contoh 1 jabatan KUR umum, simpan, tambah. Contoh 2 KUR perencanaan, simpan, tambah. Contoh 3 ini adalah kasih pemerintahan, anggap saja ya. Oke, tambah. Ini kasih maaf, contoh 4 kasih kesejahteraan. Oke, ini karena udah harus diisi. Nah, ini namanya berarti kasih, contoh 5 ya. Contoh 5 kasih pelayanan, biar untuk mempercepat saja. Kita coba diinforkan lagi ya anggarannya, siapa tahu bisa setelah diisi itunya, data umumnya. Contoh tetap nggak bisa. Oke, nggak apa-apa lah. Kita lihat di penganggaran, isian data anggaran, kita pilih desa contoh ya, kita kegiatannya isi, kita tambah ya. Di penanggulangan bencana, kalau untuk BLT ya kita pilih, kita simpan, kita klik 2 kali, kita tambah. Untuk BLT itu kalau nggak salah di keadaan mendesak ya, kita tambah. Oke, bukan ya, kita tambah lagi bidangnya penanggulangan bencana, saya lupa lagi, tambah lagi biar nggak lupa, keadaan darurat. Lihat kegiatannya, penanggulangan bencana, kita simpan. Oke, yang darurat, bentar, saya pause dulu ya. Kita lanjut rekan-rekan. Mohon maaf tadi memang ini karena database-nya kosong dan parameternya belum saya masukkan ya. Oke, kita lanjut. Untuk yang BLT kita, untuk di penganggaran kita isi dulu di kegiatannya ya. Nah, ini masih kosong, kita tambahkan dulu ya. Ini langsung ada kodenya di 05, 03, 01 bantuan langsung tunai ya. Sini lokasinya desa contoh. Desa contoh, kemudian waktunya ini 12 bulan ya, karena ketentuannya harus 12 bulan dianggarkan. Nama pelaksana kegiatannya kalau nggak salah ini adalah ya kasih pelayanan. Kemudian tadi besaran pagunya yang harus dianggarkan adalah 428.400.000 atau 40,41% ya. 428.400.000, 428.400.000 rupiah. Oke, keluarannya, tersedianya atau menurunnya angka kemiskinan di desa. Volume keluarannya kita lihat ini berapa KPM-nya adalah 119 kali 12 adalah berarti 1428 KPM. Di sini 1428 KPM. Oke, ini sudah ada ya kegiatannya di sini. Kemudian kita tambahkan di bidang pemberdayaan ya, bidang pemberdayaan. Nah, ini kita pilih, kita simpan, kita buka ya, sub bidangnya apa yang mendukung pada kegiatan
apa ya, kegiatan untuk mendukung ketahanan pangan hewani ya maupun nabati. Sini ketahanan pangan saya pilih di bidang kelautan dan perikanan. Oke, kita pilih lagi, kemudian untuk kegiatannya kita cari yang relevan ataupun yang sepadan. Nah, di sini ada pemeliharaan keramba ikan ataupun kolam perikanan darat desa, pemeliharaan pelabuhan, pembangunan peningkatan keramba kolam ikan, kemudian pembangunan ataupun bisa lain-lain kegiatan subbidang kelautan dan perikanan. Nah, saya lebih kepada bantuan perikanan, bibit pakan dan lain-lain ya. Atau pembangunan rehabilitasi peningkatan pelabuhan perikanan sungai kecil milik desa ya, ataupun yang mana saja ya yang menurut rekan-rekan bisa dibuat sebagai kegiatan untuk ketahanan pangan. Nah, ini saja kalau saya di sini pembangunan rehabilitasi, nantinya juga ada kegiatan. Jadi nanti akan ada beberapa kegiatan ya. Pertama bisa juga pembangunan fisik untuk perikanannya, bisa juga bantuan bibit, sekaligus untuk bintek dan pelatihan pengenalan TTG juga. Ini bisa jadi kegiatan untuk ketahanan pangan di bidang hewani. Saya pilih satu-satu dulu ya. Untuk pembangunan rehabilitasi ini ya. Lokasi desa contoh, kemudian waktunya ini misalkan berapa ya, 4 minggu saja ya. Ini berarti kasih kesejahteraan kalau nggak salah, misalkan 20 juta saja keluaran. Tersedianya kolam ikan, ininya 1 unit. Nah, oke, kita tambahkan kegiatan lainnya, misalkan ada bantuan perikanan ya. Di sini lokasi desa contoh ya. Kemudian waktunya kita pilih 1 minggu saja. Nama pelaksanaannya masih kasih kesejahteraan, misalkan ini 25 juta ya. Kemudian tersedianya pakan dan bibit ikan bagi kelompok perikanan ya. Nah, ini 2 paket. Nah, artinya di sini 2 paket itu adalah paket pakan dan paket benih ikannya ya. Kemudian ditambah lagi untuk penguatannya ya, penguatan kelompoknya. Lokasi desa contoh, kemudian waktunya kita anggap 2 minggu saja. Pelaksanaan kegiatan kesejahteraan karena yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi melalui kegiatan pemberdayaan di bidang ekonomi, ya udah kasih kesejahteraan, misalkan 15 juta ya. Atau juga sebetulnya dari bantuan bikin pangan itu bisa juga nanti digabungkan dengan kegiatan ini, jadi ada barang yang diserahkan gitu kan. Terlatihnya untuk terlatihnya kelompok perikanan ya, kanan, volumenya 1 kegiatan. Oke, kita simpan. Nah, kemudian kita bikin juga paketnya, saya lupa ini paket kegiatannya, misalkan untuk PLT ya, kita bikin juga paketnya. Nah, ini kita isi bantuan, nama paketnya langsung saja ya, BLT dana desa, nilainya tadi berapa, 428.400.000 ya, 428.400.000. Sumber dana DD ya, pola kegiatannya adalah swakelola, kemudian sifat kegiatan non fisik lainnya, target output itu tadi 1428 ya, 1428 KPM. Nah, ini KPM, kemudian lokasi kegiatan desa contoh, simpan ya. Sudah, ya, tutup, kegiatannya sudah diisi ya. Ini nanti juga diisi dulu, saya lupa. 20 juta tambah pembuatan kolam ikan, kemudian 20
juta tadi, 456 ya. Fisik pembangunan, kemudian swakelola desa, contoh target output 1 ya, unit. Nah, unit, oke. Simpan. Kemudian kegiatan pemberian pakan ya, atau saya anggap ini tidak ada ya. Udah, kita anggap tidak ada, kita masukkan di sini saja. Tambah ini pelatihan kelompok perikanan ya, tadi anggarannya 25 juta ditambah 15 berarti 40 jutaan ya. 1 2 3 4 5 6. Kemudian pola kegiatan swakelola, nih sumbernya DD, berarti di sini non fisik pelatihan. Target output 1 kegiatan ya, atau bukan 1 kegiatan, bukan 1 orang, ini jumlah orang ya, bukan 1 kegiatan. Misalkan kelompoknya ada 15 orang ya, berarti 15 orang kita simpan. Nah, ini tidak mau, biar juga rekan-rekan tahu. Karena apa? Karena memang paket kegiatannya ini ya, tadi dimasukkan baru 15 juta ini ya, seharusnya 40 juta karena ada digabung. Oke, kita batalkan saja, kita rubah dulu di sini yang ini untuk Bimtek menjadi 40 juta. 1 2 3 4 5 6 ya. Oke, kita bikin paket tambah pelatihan kelompok perikanan ya, 43 6. Pola kegiatan swakelola, sifat kegiatan pelatihan, ininya 15 orang ya, karena bicaranya outputnya orang. Lalu kita simpan. Nah, dia mau. Oke, kita masukkan juga pendapatannya, jangan lupa karena nanti akan berpengaruh untuk pengisian di belanja. Nah, jangan lupa untuk pendapatan ya, karena DD ini merupakan pendapatan transfer, kita masukkan di pendapatan transfer, dan di jenis pendapatannya adalah dana desa, objeknya juga dana desa. Oke, lalu kita simpan, kita klik 2 kali, kita klik tambah. Di sini berarti dana desa ya. Ini kita tulis 1 tahun, kemudian pagunya tadi berapa? 100.175.000. Nah, ini sumber dananya adalah dana desa yang bersumber dari APBN. Kita klik simpan. Ini sudah ada anggarannya, kita tutup saja, lalu kita input di belanja. Nah, di belanja kita klik juga bidangnya, di bidang apa untuk BLT, di bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Oke, kita isi kegiatannya adalah yang bantuan langsung tunai. Nah, ini sudah ada kode belanjanya, subkegiatannya, maaf, subkegiatan BLT dana desa. Kemudian, nah, kita klik tambah belanjanya. Di sini belanjanya adalah belanja tidak terduga, jenisnya ya, nama jenisnya adalah belanja tidak terduga. Kemudian objeknya ada juga sama belanja tidak terduga, rinciannya adalah belanja tidak terduga. Lalu kita pilih, lalu kita simpan ya, kita klik tambah. Di sini PLT dana desa, di sini tadi berapa KPM-nya? 1428 ya. KPM harga satuannya adalah 300.000. Lalu kita simpan berapa? Sama 428.400.000 atau 40,41%. Kemudian untuk kegiatan yang ketahanan pangan, berarti di bidang apa? Di bidang pemberdayaan ya. Untuk pembangunan kolam ikan, berarti di sini harus belanja modal ya, karena ini adalah milik desa. Itu kan. Kita cari ya, belanja modalnya apa. Saya lebih kecenderungan di belanja modal, belanja modal lainnya, belanja modal tanaman, khusus olahraga, belanja modal lainnya sajalah. Sini kita klik 2 kali, lalu kita isi RAB rincinya ya. Tambah misalkan bata 1000 buah ya, harganya misalkan 1.500, simpan.
berapa? 1.500.000 tambah misalkan semen 10 sak, harganya 62.000 plus pajak ya. Ingat, harga yang dimasukkan harus plus pajak. Kemudian misalkan tukang ya 10 HOK, satu harinya untuk tukang 100.000 ya. Nah, ini disesuaikan dengan standar biaya dan belanja di kabupaten ya, yang khusus untuk desa. Kemudian pekerja misalkan 30 HOK. 30 HOK itu untuk pekerja misalkan 80.000 ya. Kita simpan. Kemudian kita tambah pasir misalkan 2 meter kubik ya, ini contoh saja 220.000. Nah, ini contoh, silakan diteruskan saja oleh rekan-rekan. Begitupun yang untuk kegiatan ini pelatihan ya, kita tambah. Berarti sini adalah belanja barang dan jasa. Di sini ada belanja honorarium ya, pelaksana kegiatan boleh ya. Kemudian belanja barang jasa misalkan honorarium, juga ada honorarium untuk narasumber ya, tenaga ahli. Oke, kita tambah misalkan ada uang saku ataupun yang lainnya lah. Belanja kita tambah lagi belanja barang jasa, belanja barang dan perlengkapan, belanja mamin ya. Kemudian ada belanja barang jasa, kemudian belanja perlengkapan, belanja ATK misalkan ya, ATK ya. Tambah lagi ada belanja barang dan jasa, belanja operasional ataupun yang lain. Nah, ini yang penting adalah belanja barang yang diserahkan ya. Ada bibit tanaman, hewan dan ikan ya. Nah, ini ada ya, belanja yang diserahkan kepada masyarakat. Simpan. Kalau ada lagi untuk belanja benih ya, belanja barang yang diserahkan, belanja pakan ataupun yang lainnya di sini aja, atau belanja barang yang untuk pakan di sini aja. Oke, simpan. Nah, misalkan ada bibit di sini, benih ikan ya, benih ikan misalkan 1000 ekor ya, satu ekornya misalkan 5.000. Oke, tambah lagi belanja pakan ikan untuk 3 bulan misalkan 200 kg pakan ikannya, kilogram, 1 kilogramnya misalkan 5.000 juga, anggap saja ya. Dan seterusnya untuk yang lainnya ya. Ini mungkin rekan-rekan juga sudah bisa untuk mengisinya karena sudah biasa. Ini hanya sekedar contoh saja. Seperti apakah untuk kegiatan istilahnya ketahanan pangan. Nah, ini juga salah satu jenis kegiatan untuk ketahanan pangan. Nah, untuk hasilnya kita lihat di laporan penganggaran. Ya, mohon maaf saya ini tidak lengkap ya. Tidak lengkap. Ini dasarnya juga ada saya contoh. Kita lihat di APBDes-nya. Pendapatan yang dimasukkan pun juga baru 1 ya, yaitu dana desa saja. Nah, ini untuk dijadikan bahan untuk rekan-rekan semuanya. Nah, jadi untuk penganggaran BLT pun ini tidak boleh kurang dari 40%. Minimalnya ada 40, sekian lah gitu kan. Dan juga harus logis, tidak boleh ada yang istilahnya KPM-nya yang terpotong ya karena koma anggarannya yang tidak pas. Nah, ini untuk perkadesnya ya. Untuk perkadesnya ini ada rincian ya, rincian. Di sini ada pemerintah desa contoh. Nah, ini lampiran perkades, pendapatannya berapa, kemudian belanja kegiatannya apa saja. Untuk BLT ini ada 1428 KPM. Nah, ini untuk sekedar contoh untuk penganggaran saja. Mudah-mudahan dengan contoh ini bisa menjadikan bahan untuk rekan-rekan dalam menyusun. Dan saya yakin juga rekan-rekan semua hari ini belum menetapkan APBDes, meskipun ada sebagian yang sudah untuk menetapkan APBDes. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan dengan contoh yang begitu singkat ini bisa dipahami oleh rekan-rekan semuanya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.